Pengalaman lahiran normal ya. Jadi kali ini aku tuh mau bahas rasanya dijahit, digunting, dan rasanya plasenta itu dikeluarin seperti apa rasanya. Aku tuh disaranin untuk makan protein yang banyak, makanan yang mengandung protein yang banyak kayak telur gitu. Jadi biar cepat kering lukanya gitu. Dan aku tuh dikasih anti nyeri juga. Jadi nggak ada rasa sakit. Isi pikiran tuh dengan yang positif gitu ya, kayak misalnya orang yang akan bantuin aku lahiran tuh orang yang memang ahli di bidangnya gitu, jadi nggak usah takut. Memang ya, yang pertama itu yang harus kita siapin untuk lahiran normal itu mental dulu sih. Halo guys, kembali lagi dengan keluarga bahagia Rafa dengan Sylvia Rafa di sini. Jadi hari ini aku tuh mau sharing pengalaman aku tentang lahiran normal kemarin, dan ini aku mau bikin part 2. Yang part 2-nya kemarin, yang part 1 kalian bisa cek dulu di video-video aku sebelumnya. Itu pengalaman lahiran normal ya. Jadi kali ini aku tuh mau bahas rasanya dijahit, digunting, dan rasanya plasenta itu dikeluarin seperti apa rasanya. Jadi guys, aku tuh mau bagi pengalaman karena aku tuh punya tujuan ya, supaya yang nonton video ini benar-benar nggak kayak yang aku alamin gitu. Aku tuh orangnya sebelum lahiran, karena ini kan memang aku anak pertama ya. Kok anak pertama? Ya, itu hapus aja. Ulang lagi. Jadi guys, pengalaman aku kemarin waktu lahiran normal, aku tuh memang ada robekan. Dan gimana ya, karena dari video sebelumnya aku udah jelasin ya, aku tuh bandel banget. Belum waktunya ngeden-ngeden gitu, tapi aku udah ngeden duluan. Dari bukaan 7 tuh aku tuh udah ngeden-ngeden gitu, dan akhirnya nggak tahu kenapa, dan aku tuh disuruh balik menghadap kiri biar jalan lahirnya tuh agak lega, tapi aku nggak mau. Jadinya susah, babynya tuh kepalanya tuh turunnya rada lama gitu. Jadi mungkin karena itu, dan aku juga kurang paham ya, akhirnya aku tuh ada robekan, dan harus digunting dan harus dijahit gitu. Dan sebenarnya aku tuh yang paling aku takutin waktu aku hamil sebelum lahiran tuh udah parnoan duluan. Itu rasanya ntar gimana ya, itu rasanya digunting, aduh ntar gimana, jadi kayak gitu. Jadinya udah ketakutan duluan. Dan pas di hari hanya, dan pas sudah alami itu udah gimana ya, udah dingin duluan kakinya, udah ketakutan banget. Padahal rasanya tuh nggak seseram itu, kalian tahu nggak? Dan itu aku tuh bener-bener jujur nggak ada rasanya, bener-bener nggak ada rasanya. Aku tuh karena baby aku tuh udah keluar, dan gimana ya, aku tuh ngobrol sama suami aku tuh ngobrol sama Kak Rafa, dan sambil mainin baby juga, nggak ada rasa sama sekali. Sampai bener-bener dokter tuh udah selesai, dia udah selesai, udah bersih semuanya, dan aku tuh cuma bilang ke dokter, udah dok, gitu doang. Ya elah, gue belagu banget ya. Dan memang begitu, nggak ada rasanya. Cuman aku nggak tahu ya, apa ini karena dokternya atau karena nggak ngerti juga. Tapi kemarin sih ipar aku abis lahiran katanya tuh dia teriak-teriak gitu. Aku nggak ngerti juga ya sebenarnya kenapa dia teriak, sementara aku tuh nggak ada rasa sama sekali. Mungkin yang lahiran di bidan atau di klinik, mungkin aku nggak tahu ya prosedurnya atau gimana. Tapi aku memang sempat tuh dibius. Iya nggak sih Pi? Iya. Dibius apa sih namanya, lokal ya? Lokal. Iya, dibius lokal, dan nggak ada rasa sama sekali. Aku tuh nggak, cuman gimana? Aku mau jelasinnya gimana ya? Memang aku nggak rasa apa-apa, cuman tuh aku tuh rasanya kayak badan shock aja gitu, karena capek ya, 3 hari 3 malam tuh aku nggak tidur, dan aku tuh cuman nggak makan nasi, cuman minum jus doang, dan kayak kelengan tipis-tipis gitu, dikit-dikit gitu. Dan rasanya itu nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada sama sekali ya. Jadi gimana ya,
terserah kalian ya, kalian mau percaya apa enggak, tapi ini versi aku yang kemarin, dan aku nggak rasa apa-apa sama sekali. Sakit enggak, mungkin karena efek dibius juga, dan aku juga nonton beberapa video katanya udah dibius tapi masih sakit. Aku sih nggak ngerti ya, aku nggak tahu juga, tapi dari aku kemarin nggak ada, aku mau nggak ada rasa sakit sama sekali, dan ya menjawab ketakutan aku selama ini. Jadi apa yang aku bayangin dulu sebelum lahiran, pas lahiran dan alamin itu dengan seseram itu. Dan kita juga nggak lihat dokter ngapain, karena kita kan tidur ya. Dokter tuh ya kita nggak tahu dia ngapain, dan gak ada rasa sama sekali. Tahu-taunya udah selesai, aku tuh langsung dipakein bajunya, langsung diganti bajunya, pakai baju rumah sakit. Ya udah, cuman memang pas turun itu berasa gitu, kayak berasa, dan berasanya juga ya kayak gitu ya, orang abis keluarin anak ya, tapi nggak sesakit apa, dan aku langsung jalan. Iya nggak sih, Pi? Iya, langsung turun. Itu bidannya, susternya tuh nawarin aku mau jalan atau mau pakai kursi roda. Aku bilangnya aku mau jalan aja, dan karena memang aku ngerasa apa-apa gitu. Tapi aku kurang mengerti ya, apakah ini karena dari dokternya atau memang kurang mengerti juga ya, apa memang ada yang dijahit tanpa dibius atau gimana. Tapi kemarin sih aku memang dibius, dan kalian tahu aku tuh jahitannya tuh banyak karena aku tuh harus pakai obat untuk pencernaannya, Pi ya. Iya nggak sih, Pi? Suami aku di samping ya guys. Obat pencernaan. Jadi tuh setelah itu, sesudahnya aku tuh baru takut pas udah mau pulang rumah, baru takut tuh nanti kalau misalnya aku BAB itu gimana ya, ini bahaya nggak sih. Terus dokternya bilang emang sih itu udah dekat dengan apa ya, ya udah dekat dengan itulah, kalau jadinya jadi dengan itulah ya, udah maksudnya udah tipis gitu, udah mau nyampe sana. Jadi kalaupun BAB mungkin ibu rasa nyeri gitu, makanya nanti aku kasih obat aja gitu, kata dokternya. Aku kasih obat aja biar BAB-nya tuh nggak keras gitu. Dan pas aku pipis gimana ya, sebenarnya sih nggak rasa sakit, cuman aku parnoan duluan. Aku takut ini nanti kebuka nggak ya jahitannya gitu-gitu. Dan ternyata nggak ada yang begitu-begitu, karena memang aku juga nggak loncat-loncat ya. Emang iya, siapa yang mau loncat-loncat habis lahiran, iya kan. Terus kita kan ya habis lahiran kan capek juga, banyak istirahatnya. Dan dari dokternya saranin aku untuk banyakin makan protein biar lukanya tuh cepat kering gitu. Dan ada anti nyeri juga, jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Cuma memang agak ngilu-ngilu dikit-dikit selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu nggak ada lagi. Memang ada rasa yang kurang nyaman, tapi bukan rasa sakit lagi. Jadi buat kalian gak usah parnoan dulu kayak waktu aku sebelumnya ya, karena memang rasanya itu nggak sakit itu. Jadi gitu guys, nggak ada rasa sakit sama sekali. Jadi aku tuh disaranin untuk makan protein yang banyak, makanan yang mengandung protein yang banyak kayak telur gitu. Jadi biar cepat kering lukanya gitu. Dan aku tuh dikasih anti nyeri juga, jadi nggak ada rasa sakit sama sekali ya. Cuman pas pulang ke rumah memang ada rasa yang kurang nyaman, tapi bukan rasa yang kayak sakit gimana gitu, nggak ada gitu. Terus yang kayak kata orang-orang gitu ya, pas ari-ari itu dikeluarin atau plasenta dikeluarin tuh rasanya kayak mau mampus, kayak mau mati. Aku tuh nggak ada, aku nggak gitu tuh, nggak ada rasa yang begitu-begitu guys. Jadi kayak memang kita kan pas baby langsung kayak babynya keluar gitu kan, berasa banget tuh. Terus kita tuh udah sibuk sama baby atau gimana, benar-benar rasanya kayak gimana ya, hati kayak apa, bersyukur banget gitu akhirnya babynya keluar. Jadi proses pengeluaran plasenta itu benar-benar nggak berasa apa-apa gitu. Dan aku lihat sih emang ya ada di video katanya bidannya keluarinnya mungkin kayak kasar atau gimana, tapi aku kemarin emang iya sih, dokternya itu benar-benar kayak dia tuh kayak memang aku lihat, aku rasa dia kayak muter, tapi nggak digencot-gencotin gitu, enggak yang kayak video yang kayak orang-orang lain bilang gitu, yang nggak gitu. Jadi kayak dia puter pelan-pelan, mungkin barang
mungkin cuman berapa 5 menitan kali ya kalau nggak salah, udah selesai, dan nggak ada rasa yang kayak gitu. Jadi tolong dong ya, aku tuh lewat video ini aku tuh mau kasih tahu buat ibu-ibu yang lagi mempersiapkan diri untuk proses lahiran. Aku tuh mau kasih tahu ke kalian kalau jangan parnoan duluan, karena rasa sakit yang kita pikirkan yang udah kebayang-kebayang itu nggak seperti itu rasanya. Tetap positif thinking aja. Dan aku bener-bener, karena aku kemarin udah lahiran normal, aku tahu rasanya, dan aku mau sharing ke kalian kalau memang rasanya nggak seperti yang orang lain ceritakan gitu. Mungkin beda-beda kali ya, cuman kalau orang, ada juga sih yang ngomong katanya kan orang itu beda-beda ya, terima rasa sakit itu beda-beda gitu. Dan aku kemarin orang yang waktu kontraksi di video aku selanjutnya, aku tuh kasih tahu bener-bener aku tuh nggak bisa tahan gitu, aku teriak, ya udah teriak aja. Tapi di proses ini aku mau kasih tahu aku nggak rasa sakit sama sekali. Jadi gitu. Jadi aku tuh mau kasih tahu ke kalian semua, jangan parnoan duluan deh, karena memang nggak sesakit itu gitu. Dan isi pikiran tuh dengan yang positif gitu ya. Kayak misalnya orang yang akan bantuin aku lahiran tuh orang yang memang ahli di bidangnya gitu, jadi nggak usah takut. Memang ya, yang pertama itu yang harus kita siapin untuk lahiran normal itu mental dulu sih. Jadi usahakan tuh nonton video yang buat kita itu, atau yang bikin kita itu jadi semangat, jadi punya pikiran yang positif. Dan jangan biarkan kita itu nonton video-video yang akhirnya membuat kita itu jadi takut. Jadi udah mau dekat hari hanya, kayak aku kemarin, ini sesar apa normal nih, padahal udah deal dari awal tuh aku mau normal, tapi karena sering nonton video yang aneh-aneh gitu, yang kayak sakit diobok-obok gitu-gitu segala macam, jadinya aku ngomong ke suami aku, kayak aku mau sesar aja deh, aku takut gitu. Padahal semua dokter di dunia ini saranin kita kalau memang kita fisiknya oke, saranin semuanya untuk lahiran normal gitu. Jadi dari proses digunting, dijahit, dan di pengeluaran ari-ari itu nggak sakit sama sekali, nggak ada rasa sama sekali. Mungkin ya, jadi karena lahiran di rumah sakit mungkin berbeda dengan yang di bidan, aku juga nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya kalian yakin, kan banyak banget bidan-bidan yang memang ahli, yang sampai tua akhirnya buka praktek sendiri di rumahnya, atau buka praktek sendiri di mana gitu, dan banyak yang udah ketolong juga. Nah, kalian tuh cari di tempat yang begitu, yang udah benar-benar bidannya yang udah punya pengalaman, dan kalian lihat itu tempatnya rame apa enggak gitu. Kalau memang ya harus ke rumah sakit, kalian tetap pilih dokter yang benar-benar yang pro normal gitu ya, bukan yang dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum kalian pilih dokter, ketemu dokternya, kalian searching dulu di Google. Misalnya kayak kemarin misalnya di rumah sakit Siloam, kalian lihat-lihat gitu ya, kalian cari tahu dulu apa dokter kandungan di sana siapa, kira-kira dia lebih pro ke normal atau ke sesar gitu. Dan kalian lihat ulasan-ulasan orang gitu, dokter ini memang bagus apa enggak, jadi gitu. Dan usahakan kalian itu benar-benar rileks dan percaya diri saja gitu, dan percaya sama Tuhan kalau banyak banget perempuan di dunia ini, hampir semua perempuan di dunia ini melahirkan. Mama saya melahirkan dan selamat gitu. Jadi nggak usah kayak mikir, aduh ntar gimana ya, ntar gimana. Aku tuh jangan kasih tahu kalian jangan sampai seperti itu ya. Dan harapan aku semoga video ini membantu. Jangan terlalu takut, karena memang Tuhan kasih kita kekuatan untuk lewatin itu semua. Dan memang rasanya rasa sakit yang seperti orang lain ceritakan, ternyata ke saya nggak sesakit itu gitu. Oke guys, sekian video kali ini. Kalian yang belum subscribe, kalian langsung subscribe. Kalian jangan lupa juga follow akun-akun sosial media kami, ada linknya di deskripsi. Kalian tinggalin jejak ya dengan cara like, komen, dan jangan lupa kalian subscribe. Thank you guys, bye bye.